Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ihab Muhammad Nur Shihab dengan NIM 24040300070. Saya berasal dari Rambel 2 Matematika Murni. Di sini saya akan mengerjakan tugas proyek, mengerjakan soal hot pada mata kuliah dasar-dasar matematika. Di sini saya mengambil materi logika matematika. Sebelum mengerjakan soal hot, kita perlu mengetahui terlebih dahulu, perlu memahami terlebih dahulu hukum-hukum yang ada pada logika matematika. Yang pertama adalah hukum-hukum aljabar proposisi atau aturan penggantian. Hukum aljabar proposisi yang pertama, hukum idempoten. Yang mana yang pertama, P atau P ekivalen dengan P. Kedua, P dan P ekivalen dengan P. Lalu hukum hukum yang kedua Hukum yang kedua adalah hukum asosiatif. Yang pertama, P atau Q atau R ekivalen dengan P atau Q atau R dalam kurung. Yang kedua, P dan Q dan R ekivalen dengan P dan Q dan R. Pemisahnya kurung ya. Lalu yang ketiga, hukum komutatif. Terbagi menjadi dua. Yang pertama, P atau Q ekivalen dengan Q atau P. Yang kedua, P atau P dan Q ekivalen dengan Q atau P. Hukum komutatif ini jadi bisa dibolak-balik. Lalu yang keempat, hukum distributif. Yang pertama, P atau Q dan R ekivalen dengan P atau Q dan P P atau R. Yang kedua, P dan Q atau R ekivalen dengan P dan Q atau P dan R. Lalu yang kelima, hukum identitas. Terbagi menjadi empat. Yang pertama, P atau F atau false ekivalen dengan P. Yang kedua, P atau true ekivalen dengan true, T. Yang ketiga, P atau F atau false ekivalen dengan F. Yang keempat, yang terakhir, P dan T ekivalen dengan P. Mohon maaf, tadi yang C ini P dan F ekivalen dengan F. Lalu yang keenam, hukum komplement. Di mana hukum komplement ini terbagi menjadi empat. Yang pertama, P dan lingkaran atau negasi P ekivalen dengan T, true. Yang kedua, P dan negasi P atau lingkaran P ekivalen dengan false. Yang ketiga, lingkaran di lingkaran atau negasi dinegasiin ekivalen dengan tidak negasi atau negasi P ekivalen dengan P. Lalu yang keempat, negasi true atau negasi T ekivalen dengan false. Lalu yang ketujuh ada hukum transposisi. Bisa disingkat trans. Hukum ini berbunyi jika P maka Q ekivalen dengan negasi Q maka negasi P. Lalu yang kedelapan, hukum implikasi. Berbunyi jika P maka Q ekivalen dengan jika P atau Q. Lalu next, yang ke 9 ada hukum ekivalensi. Hukum ekivalensi yang pertama, P jika dan hanya jika Q ekivalen dengan P, maka Q dan Q maka P. Lalu yang kedua, P jika dan hanya jika Q ekivalen dengan P dan Q. Atau negasi Q dan negasi P. 10. Hukum eksportasi. P dan Q maka R ekivalen dengan P maka Q maka R. Hukum yang 11, hukum De Morgan. Terbagi menjadi dua. Yang pertama, P atau Q dinegasiin. P atau Q dinegasi ekivalen dengan negasi P dan negasi Q. Lalu yang kedua, P dan Q dinegasiin di lingkaran ekivalen dengan lingkaran P atau lingkaran Q.
Lalu selanjutnya, oh iya, hukum-hukum aljabar ini tuh berguna untuk membuktikan dua proposisi ekivalen dan bisa membuktikan kesahan suatu argumen. Lalu selanjutnya ada aturan penyimpulan. Yang pertama ada modus ponen, atau biasa disingkat MP, berbunyi jika ada terdapat dua premis pertama jika P maka Q, dan premis keduanya P, maka kesimpulannya Q. Lalu yang kedua modus tollens. Jika ada dua premis jika P maka Q, dan premis keduanya negasi dari Q, maka kesimpulannya negasi P. Yang ketiga silogisme. Jika terdapat dua premis pertama jika P maka Q, dan jika premis keduanya jika Q maka R, maka kesimpulannya P maka R. Jadi ini Q-nya tuh kesannya tuh tercoret gitu. Lalu yang keempat, destruktif silogisme. Jika terdapat dua premis pertamanya P atau Q, dan premis keduanya negasi P, kesimpulannya adalah kesimpulannya Q. Lalu yang kelima, konstruktif dilema. Jika terdapat dua premis pertamanya jika P maka Q, dan jika R maka S, premis keduanya P atau R, kesimpulannya adalah Q atau S. Lalu nomor yang keenam, destruktif dilema. Kita bisa singkat DD. Premis pertama jika P maka Q dan R maka S. Lalu premis kedua jika Q atau jika premis keduanya ingkaran premis keduanya negasi Q atau negasi S. Maka kesimpulan dari dua premis ini adalah negasi P atau negasi R. Lalu yang ketujuh, yang ketujuh simplikasi, bisa disingkat SIM. Hanya satu premis jika ada P dan Q, maka kesimpulannya P, atau ini juga bisa kesimpulannya jadi Q. Nah, lalu yang kedelapan ada adisi. Jika hanya satu premis P, maka kesimpulannya P atau Q. Lalu yang kesembilan konjungsi. Jika terdapat dua premis pertamanya P dan premis keduanya Q, maka kesimpulannya jika P dan Q. Baik, selanjutnya adalah contoh soal. Sebelum mengerjakan soal HOTS, kita lihat terlebih dahulu contoh soal supaya lebih memahami konsep. Di sini terdapat satu contoh soal di mana perintahnya adalah susunlah bukti formal kesahan argumen berikut. Terdapat tiga premis. Premis pertama, jika A maka B. Premis kedua, jika C maka D. Premis ketiga, negasi B atau negasi D, dan negasi A atau negasi B. Dan kesimpulannya, negasi A atau C. Lalu penyelesaiannya yang pertama, kita simplikasikan premis ketiga. Di mana premis ketiga ini jika disimplikasikan, ini premis ketiga disimplikasikan, maka hasilnya adalah yang pertama ini. Yang ini. Yang negasi B atau negasi D. Sesuai dengan sifat hukum simplikasi yang sebelumnya. Lalu selanjutnya kelima itu di premis keempat ini di implikasi. Yang tadi yang ini simplifikasi. Yang keempat diimplikasikan. Implikasi. Yang kelima jadi didapat hasilnya B jika negasi D. Negasi D. Lalu yang keenam, premis ketiga disimplikasikan jadi didapat negasi A atau negasi B. Yang ketujuh, premis keenam diimplikasi didapat hasil A jika negasi B. Lalu yang kedelapan, premis pertama dan premis kelima. Premis pertama dan premis kelima di silogisme. Jadi yang B ini langsung menghilang. Jadi tinggal A
maka jika A maka negasi D. Lalu yang ke 9 tuh yang premis ke-8 ini di transposisi. Jadi ini diubah menjadi ditranspos jadi posisi jadi D, jika D maka negasi A. Lalu yang 9, yang 10 premis kedua, premis logisme. Jika C maka D, lalu premis keduanya D, jika D maka negasi A, maka kesimpulannya jika C maka negasi A. Jadi D ini kesannya tercoret. Lalu selanjutnya 11, eh, yang ke premis 10 disimplifikasi. Jadi didapat hasil negasi C atau negasi negasi A. Nah, saya hapus dulu. Lalu yang terakhir premis ke-11 di komposisi. Kom apa ya? Sebentar saya lupa. Premis ke-11 dikomplementkan. Di komutif, sorry, premis ke-11 dipakai sifat komutatif. Jadi ditukar A ini jadi di depan dan C ini jadi di belakang. Jadi negasi A atau negasi C. Dan dapat dilihat bahwa di sini kesimpulan dan hasil akhirnya sudah sama, maka susunan susunan berikut tiga premis ini sudah terbukti formal kesahan argumennya. Ini sudah terbukti. Lalu selanjutnya, next, di sini ada soal hot. Terlebih dahulu soalnya kita baca terlebih dahulu. Baik, kita baca. Sini pajak dinaikkan atau jika pengeluaran naik maka pelaporan hutang akan naik. Jika pajak naik, jika pajak dinaikkan maka biaya pungutan pajak juga naik. Jika kenaikan pengeluaran membawakan bahwa pemerintah akan meminjam uang lebih banyak, maka maka jika pelaporan hutang dinaikkan, maka bunga uang akan naik pula. Lalu selanjutnya jika pajak tidak dinaikkan, maka biaya pungutan pajak tidak akan naik. Jika pelaporan hutang dinaikkan, maka pemerintah akan meminjam uang lebih banyak. Biaya pungutan pajak tidak naik, bunga uang tidak naik, atau pemerintah tidak akan meminjam uang lebih banyak. Oleh karena itu, plafon hutang tidak akan naik atau pengeluaran tidak akan naik. Di sini perintah soalnya adalah susunlah bukti formal kesahan argumen di bawah ini dengan memakai lambang-lambang proposisi sebagaimana yang disediakan. Jadi di sini sudah ada lambang-lambang proposisinya. Ini A, B, C, D, E, F. Lalu kita diminta untuk eh, membuktikan dengan formal kesahan argumen yang ada pada teks berikut ini. Baik, langkah selanjutnya kita kita terlebih dahulu lambang-lambangnya di dibuat. Jadi pernyataan-pernyataannya disesuaikan dengan lambang-lambang proposisi yang telah disediakan. Di sini A itu menyatakan pajak dinaikkan, B menyatakan pengeluaran yang naik, C menyatakan plafon hutang dinaikkan, D menyatakan biaya pungutan pajak naik, lalu biaya yang D biaya pungutan pajak naik, lalu yang E pemerintah meminjam uang lebih banyak, dan F bunga uang naik. Selanjutnya kita proses selanjutnya adalah menganalisis per kalimatnya. Kalimat pertama adalah pajak dinaikkan, di mana pajak itu
itu tadi A, pajak dinaikkan, atau atau jika pengeluaran naik, berarti jika pengeluaran naik, tadi pengeluaran naik itu B, maka maka plafon hutang akan naik. Di mana plafon hutang itu C tadi. Lalu yang kalimat kedua, jika pajak dinaikkan, jika A, di mana pajak itu A, maka biaya pungutan pajak juga naik. Di mana tadi biaya pungutan pajak adalah D. Lalu kalimat ketiga, jika kenaikan pengeluaran membawakan bahwa pemerintah akan meminjam uang lebih banyak. Oh ini kita analisis satu-satu. Di sini jika kenaikan pengeluaran, berarti kenaikan pengeluaran itu tadi, kenaikan pengeluaran itu B, kenaikan pengeluaran itu B, membawakan bahwa pemerintah akan meminjam uang lebih banyak. Pemerintah akan pemerintah akan meminjam uang lebih banyak. Nah, di sini pemerintah akan meminjam uang lebih banyak. Di mana pemerintah akan meminjam uang lebih banyak itu adalah E. Sini mohon maaf. Lalu, membawakan bahwa di sini bahwa tuh hmm, kata lainnya adalah maka. Jadi di sini dapat maka. Jadi jika kenaikan pengeluaran membawakan bahwa pemerintah akan meminjam uang lebih banyak, bisa diubah menjadi jika kenaikan pengeluaran membawakan bahwa pemerintah lebih banyak, maka meminjam uang, maka pemerintah akan meminjam uang lebih banyak juga, lebih banyak. Jadi jika B maka E, maka ini dapat maka lagi. Jika plafon hutang di mana tadi C dinaikkan, maka maka bunga uang akan naik pula. Bunga uang tuh F, bunga uang F. Lanjut kita analisis kalimat berikutnya. Kita analisis kalimat berikutnya. Kalimat berikutnya jika jika pajak tidak dinaikkan, pajak tidak dinaikkan. Tadi naik tuh A, jadi tidak dinaikkan negasi dari A. Maka biaya pungutan pajak tidak akan naik. Karena biaya pungutan pajak itu D, di sini tidak naik, maka negasi dari D. Lalu yang kalimat selanjutnya, jika plafon hutang dinaikkan, plafon hutang plafon hutang naik, plafon hutang naik itu C, maka pemerintah akan meminjam uang lebih banyak. Pemerintah akan meminjam uang lebih banyak itu meminjam uang lebih banyak. Lalu yang terakhir kalimat berikutnya maksudnya biaya pungutan pajak tidak naik. Berarti di sini tidak D, tidak naik. Oke, selanjutnya kalimat selanjutnya kalimat selanjutnya bunga uang tidak naik. Bunga uang tidak naik berarti bunga uang adalah F tidak naik. Jika tidak berarti negasi F atau pemerintah tidak akan meminjam uang lebih banyak. Pemerintah pemerintah tidak akan meminjam uang lebih banyak maka negasi E. Selanjutnya ada oleh karena itu berarti ini oleh karena itu kesimpulannya. Kesimpulan. Oleh karena itu plafon hutang tidak akan naik. Plafon hutang di mana plafon hutang itu C tidak akan naik maka negasi C atau pengeluaran tidak naik. Pengeluaran naik adalah berarti tidak naik. Oh, sorry. Plafon hutang, plafon pengeluaran tidak naik. Pengeluaran tidak naik. Pengeluaran tidak naik tadi B. Tadi B, maka tidak naik negasi B. Kalau B doang naik. Oke. Jadi kesimpulannya itu negasi C atau negasi B. Lalu selanjutnya kita setelah menganalisis kalimat-kalimatnya, kita kumpulkan dalam satu tempat di sini semua premis yang terdapat pada kalimat soal cerita tersebut dan didapatlah 7 premis dengan satu kesimpulan. Kesimpulannya negasi C maka negasi C atau negasi B.
Terus selanjutnya untuk penyelesaiannya yang pertama tuh kita modus tolerankan premis kedua dan premis ke-6. Premis ke-6 di sini. Di sini kan A. Jika A maka D dan negasi D. Di modus tolerankan, maka kesimpulannya adalah negasi A ini sesuai sesuai hukum-hukum yang terdapat sebelumnya. Lalu selanjutnya premis keempat dan premis ke-8 di modus ponen. Mana premis keempat tuh ini premis keempat jika negasi A maka negasi D di modus ponen dengan eh, D dengan negasi A, maka kesimpulannya didapat negasi D. Lalu selanjutnya premis ketujuh ini premis ketujuh jika F atau negasi E diverifikasi dengan diverifikasi aja, didapatlah jika F maka negasi E. Lalu selanjutnya eh, premis pertama diimplifikasi didapat jika negasi A maka B negasi C. Lalu selanjutnya premis ke-11 dan premis ke-8 di modus ponen didapat hasil premis ke-11 ini di modus ponen dengan 8. A-nya ke coret itu didapatlah negasi B jika B maka C. Lalu selanjutnya nomor 12 premis ke-12 dan kelima di silogisme 12 dan 5. 12 dan 5 1 2 3 4 5 di sini 5. Mana ya 5? Oh ya ini 5. 12 dan 5. Jadi C-nya ini coret, jadi tinggal B maka jika B maka E. Lalu selanjutnya yang ke-13, yang ke-14, premis ke-13 di modus ponen dengan premis ketiga ini. Dan didapatlah hasilnya eh, jika C maka F. Selanjutnya nomor 15, premis 15 didapat dari premis ke-14 dan premis ke-10 di silogisme 14 ini, 10 ini di silogisme. Jadi F-nya menghilang, jadi C maka jika C maka negasi F, negasi E. Lalu ke-16 premis ke-12 ini ditransposisi. Didapatlah negasi C maka negasi B. Lalu selanjutnya premis ke-16 didapat dari premis ke-12 ditrans. Didapat negasi C maka B. Lalu selanjutnya ke-17 premis ke-13 ditransposisi juga didapat negasi E maka negasi B. Selanjutnya 18 didapat dari premis ke-15 dan premis ke-17 di silogisme. Dapat tadi jika C maka negasi B. Lalu selanjutnya yang terakhir 18 diimplifikasi didapat negasi C atau negasi B. Dapat dilihat di sini hasil akhirnya negasi C atau negasi B sama dengan seperti pada kesimpulan pertama yaitu negasi C atau negasi B. Jadi soal ini sudah terbukti kesahan argumennya bahwa kesahan argumen dengan kesimpulan negasi C atau negasi B. Terima kasih.